Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Ya kata Nabi, padahal Islam gharibah. Asalnya Islam datang dalam keadaan yang gharib asing. Tapi kemudian luas bahasa yang gharibah, maka akan muncul dalam keadaan asing lagi. Mohon maaf kalau Anda sekarang mau berislam tiba-tiba jadi terasing, mau mengikuti sunnah Nabi tiba-tiba jadi terasing dan sebagainya. Itu artinya ada kebaikan-kebaikan bahwa Islam kita benar di situ. Nah, tugas kita bukan menjadi orang asing, bukan mengasingkan diri. Tugas kita menghadirkan nilai keislaman yang baik di bumi Indonesia ini dengan tetap membantu NKRI dalam kebaikan-kebaikan. Saya kemudian melakukan riset lebih lanjut. Saya dapatkan angkanya adalah umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini, ternyata yang bisa baca Al-Quran cuma 40%, yang bisa membaca Al-Quran dengan benar tidak lebih dari 4% dari 40% tadi. Kemudian yang bisa mengartikan cuma 0,sekian%. Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua agar lebih bijak, lebih berhati-hati, menggunakan jempol tangan kita, menulis komentar. Saya tidak masalah, dikomentari apapun, bagi saya itu tidak masalah. Sama sekali tidak masalah, karena saya adalah orang yang independen. Tetapi saya mengingatkan, kalau ada yang menulis tulisan-tulisan yang tidak baik, nanti implikasinya akan kembali pada yang melakukannya. Silahkan kalau mau mengkritik, kritiklah dengan argumentatif. Kita biasakan agar kita ini menjadi muslim yang bertanggung jawab. Kalau kita tidak setuju tentang pendapat misalnya, kita kemukakan secara argumentatif dengan dalil dan data. Saya selalu menekankan agar kita berislam dengan dalil dan data. Dengan demikian, kita bisa melakukan perdebatan yang keras sekalipun, tetapi kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau memang itu benar, kalau memang itu adalah hikmah yang hilang, ya kita ambil. Sebab faktanya adalah umat Islam hari ini sangat tertinggal di segala macam aspek kehidupan. Itu artinya apa? Artinya ada pemikiran-pemikiran atau penafsiran-penafsiran yang berasal dari Al-Quran dan hadis juga. Tetapi kemudian ketika dilaksanakan, yang mestinya Al-Quran dan hadis Nabi ini membuat kita menjadi umat terbaik, ternyata tidak, berarti ada penafsiran yang salah. Maka penafsiran ini mesti kita rekonstruksi untuk mendapatkan pemikiran yang terbaik. Itu ada di dalam kritik Muhammad Iqbal, seorang pemikir dari Pakistan, yang mengatakan bahwa sudah 500 tahun umat Islam ini tidak berpikir secara kritis. Mereka hanya menerima pemikiran-pemikiran yang berasal dari umat masa lalu, tidak kritis, sehingga ketika terjadi kekurangan atau tidak relevan, tidak ada kritik yang signifikan. Mereka hanya ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan Abana Dr. Muhammad Nasih mengenai isu-isu kontroversial di tengah-tengah masyarakat kita. Abana Nasih, Ya. kami para santri mengenal Abana Nasih itu kan orang yang fokus mengajar, fokus mengurus kaderisasi, fokus memastikan kualitas santri dengan mandi mereka, simaan, mengecek Al-Quran mereka. Tapi akhir-akhir ini Abana Nasih kenapa ikut menceburkan diri di tengah isu-isu kontroversial yang sekarang ini, isu-isu tentang pesantren Asy. Itu kenapa Pak? Itu tidak biasanya gitu. Kami sebagai santri kok Itu tidak biasa. sebenarnya karena kegemasan saya ya pada ya orang-orang yang memberikan komentar tapi sebenarnya tidak mengetahui persoalan. Risiko pada tinggi malah. Iya. Kalau itu risikonya apa itu? Risikonya apa kira-kira? Dibenci orang. di musik, atau mungkin orang nggak masuk ke Monas Institute lagi gara-gara tahu kan? Ya paling itu di YouTube itu saya dituduh ini itu ya, dituduh anteknya Panji Gumilang, dituduh Dipersepsikan antek Yahudi. Tapi sebenarnya Abana Nasih ini kenal atau tidak sama? Kalian kan tahu sendiri. Ya, selama ini kan kami tidak tahu itu. Tapi sebenarnya Abana Nasih tahu atau tidak? Ingat-ingat aja, sejak tahun 2011 kamu masuk sini itu pernah sekali saja saya menyebut nama Panji Gumilang apa enggak? Belum pernah. Kamu pernah nggak? belum pernah. Ya, belum pernah. Ya udah itu aja. Ya jadi kalau ditanya kenal atau tidak ya saya tidak kenal Pak Panji Gumilang. Pak Panji Gumilang sepertinya pastinya tidak kenal saya kecuali kalau dia nonton YouTube. Nah kegemasan saya itu bukan tanpa alasan. Kegemasan saya itu dimulai dari saya melakukan riset sejak tahun 2008. Nah kalau ini di forum-forum, saya mulai dari forum-forum aktivis mahasiswa. Saya suruh nulis ta'awud. Kamu pasti tahu kan? Ya kan? di tiap forum-forum LK biasanya ada. Saya suruh nulis ta'awud dulu. Kalau bisa nulis ta'awud boleh berdiskusi dengan saya, tapi kalau nggak bisa nulis ta'awud nggak boleh diskusi sama saya. Dibereskan dulu. Nah, ternyata di dalam forum-forum itu selalu yang bisa nulis ta'awud tidak lebih dari 20%. Ini aktivis mahasiswa Islam. Nah, Berarti sedikit kalau 20%. Apalagi aktivis mahasiswa Islam lagi ya. Aktivis mahasiswa Islam. Yang bukan aktivis. Yang bukan aktivis, apalagi yang bukan Maka Islam. saya kemudian melakukan riset lebih lanjut. Saya dapatkan angkanya adalah umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini ternyata yang bisa baca Al-Quran cuma 40%, yang bisa membaca Al-Quran dengan benar
tidak lebih dari 4% dari 40% tadi. Kemudian yang bisa mengartikan cuma 0,sekian%. Maksudnya yang benar itu yang tajwidnya, Ya, tajwidnya benar gitu. yang Dan saya riset yang bisa baca Al-Fatihah dengan benar, ya tadi itu jumlahnya sedikit sekali. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tema-tema penting dan menarik di dalam Al-Quran dengan paradigma kritis. Kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran dengan membiarkan ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang dirinya sendiri. Jadi yang berbicara bukan kita, tetapi adalah Al-Quran sendiri. Maka sebelum kita memulai kajian kita, siapkan Al-Quran. Minimal Al-Quran terjemah. Kalau bisa menggunakan tafsir Ibnu Katsir, lebih bagus lagi. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 2 ini. Berarti yang tidak ada keraguan-raguan adalah Alkitabnya. Ketentuan-ketentuan Allah itu jangan diragukan. Maka kita harus betul-betul memahami ini dengan baik. Nah, kembali lagi ke urusan la raiba fih itu tadi. Berarti walaupun frasenya sama, kalimatnya sama, ternyata artinya beda. Pernah saya ungkapkan, tapi sekali lagi, saya tidak punya kepentingan apapun untuk membela Az-Zaitun. Sama sekali, karena saya tidak ada hubungan apapun dengan Az-Zaitun. Saya bukan alumni Az-Zaitun, saya belum pernah pergi ke Az-Zaitun. Orang-orang Az-Zaitun nggak kenal saya. Nah, sekarang saya tahu ada Az-Zaitun yang besar itu, ya saya tahunya dari media saja. Dan kalau ada urusan-urusan yang lain yang dituduhkan itu, ya silahkan urusannya dengan lembaga hukum. Urusan saya adalah urusan pemikiran yang muncul di situ dan kemudian dianggap sebagai pemikiran atau gagasan yang sesat, yang justru bagi saya ini adalah pemikiran-pemikiran yang sebagiannya adalah sudah saya cek. Dan ternyata itu justru adalah pemikiran yang sesuai dengan Al-Quran, tetapi selama ini tidak ada yang berani mengatakannya. Kenapa tidak berani mengatakannya? Dan itu sudah terjadi pada era di masa lalu. Banyak orang yang tidak berani menyampaikan kebenaran yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran karena tidak sesuai dengan cara berpikir kebanyakan orang. Coba bayangkan, kalau orang kebanyakan ini menjadi pengikut orang tertentu, kemudian mereka sangat fanatik kepada pemikiran itu, kemudian pemimpinnya mengatakan hal yang lain. Ini potensi mereka meninggalkan pemimpinnya. Kalau dalam konteks YouTube misalnya, punya pengikut yang jutaan, kemudian mengungkapkan pendapat yang tidak sesuai dengan mereka. Ini mereka potensial khawatir nanti subscribernya akan berkurang. Itu membahayakan bagi mereka. Saya tidak punya kepentingan, alhamdulillah, tidak punya kepentingan yang begitu-begitu. Bahkan kalau ada yang mau belajar di sini misalnya, silahkan belajar di sini nggak bayar, gratis. Ada banyak santri di sini. Kalau di Monas Muda Institute ini sejak tahun 2011, bahkan kami kasih beasiswa di sini, tidak bayar sepeser pun. Jadi ini adalah upaya agar semua orang memiliki kesempatan untuk belajar, sehingga tadi menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Memiliki pemahaman yang utuh pada Al-Quran, sehingga ketika ada orang berbicara atau menyampaikan ide yang berbeda, menyampaikan pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan orang, tidak langsung memvonis bahwa itu adalah pemikiran yang salah. Walaupun itu berasal dari orang yang kita benci atau bahkan orang yang dianggap salah oleh hukum sekalipun. Jadi ibaratnya hikmah itu mau keluar dari orang fasik sekalipun, maka harus kita terima. Walaupun keluar dari bubur ayam, tetapi kalau yang keluar adalah telur, maka harus kita ambil. Itu kata pepatahnya. Maka saya ingin ingatkan kembali bahwa saya pernah mengatakan, berdasarkan Al-Quran, ada dua kalimat di dalam Al-Quran yang sama persis, yaitu ada di surat Al-Haqqah dan di surat At-Takwir. Ini kita ulang kembali agar kita makin memahami bahwa memang ada kalimat yang sama persis, tetapi maksudnya berbeda. Silahkan dibuka surat Al-Haqqah ayat 40, kemudian buka juga surat At-Takwir ayat 19. Silahkan dibuka langsung, jangan sampai kita tidak tahu dan kemudian nanti kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang saya maksud di dalam kajian kita ini. Silahkan buka surat Al-Haqqah ayat 40. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa seperti dulu kita bahas panjang, silahkan nanti dilihat kembali agar tidak salah paham. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran sungguh adalah perkataan Rasul yang mulia. Pembahasan lanjutan tonton channel YouTube Muhammad Nasih ya, di sana lengkap dibahas dengan dalil Quran, hadis, dan sejarah. Sholat berjarak, Quran perkataan Nabi, sholat campur, azan, dan lain-lain.